Halo, ketemu lagi dengan saya Lelevi Lelesan. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Kemana Aku Mencarimu. Dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Dit, kau kenapa? Tanya Tommy lagi dengan nada rendah. Kali ini dia terlihat serius. Radit mengempaskan tubuhnya ke kursi besarnya. Dia melihat langit-langit di ruangannya. Pikirannya kembali menerawang ke kejadian beberapa waktu yang lalu. Dia meringis, mengingat betapa kasarnya dia terhadap Alia. Cerita sama aku, apa yang terjadi? Tanya Tommy lagi. Wajahnya tampak sangat serius. Radit mendesah panjang. Aku mencium Alia. Ucapnya pelan. Suaranya berat seperti melepas beban. Tommy terkekeh. Lalu? Tanya Tommy di sela tawanya. Dia hanya mencium istrinya. Mengapa dia bisa sefrustasi ini hingga mengamuk tidak jelas? Batin Tommy. Aku mencium paksa Alia. Radit menarik nafas panjang dan menjeda kalimatnya. Entahlah, setan apa yang telah merasukiku hingga aku bisa berbuat sebejat itu padanya. Aku memaksanya. Aku tetap memaksa walaupun dia memberontak. Aku sudah membuatnya sedih dan kecewa. Aku bukan pria baik. Ucap Radit menunduk. Ada nada penyesalan dalam kalimatnya. Kini Tommy paham apa yang membuat sahabatnya bersedih. Dia tersenyum tipis. Radit kemudian menceritakan awal mula dia bisa marah hingga dia mencium Alia. Dia juga menceritakan peristiwa di panti saat bertemu dengan Keisha. Aku rasa dia cemburu padamu. Ucap Tommy. Apa maksudmu? Tanya Radit tidak percaya. Dia marah karena kau dekat dengan wanita lain. Itu tidak mungkin. Sejak awal pernikahan, dia mengatakan bahwa dia mencintai pria lain. Dan aku tidak boleh ikut campur dengan urusannya. Begitu juga dia. Dia membebaskanku untuk memiliki pacar atau kekasih. Karena dia tidak akan ikut campur. Aku rasa dia mulai menyukaimu. Kembali Tommy mengungkapkan pendapatnya. Jika tidak, mengapa dia marah saat kau bersama dengan Keisha? Coba ingat-ingat. Sebelum Keisha datang, bagaimana sikapnya? Tanya Tommy lagi. Biasa saja. Fix, dia cemburu. Satu lagi, aku rasa kau juga menyukainya. Jika tidak, mengapa kau menciumnya? Apalagi kau memaksanya. Lain kali, lakukanlah dengan lembut. Ucap Tommy mengejek. Radit kembali menatapnya tajam. Tommy kembali terkekeh. Pikirkan ucapanku. Sebaiknya kau pulang dan minta maaf padanya. Bicarakan semuanya baik-baik. Wanita itu butuh kasih sayang dan perhatian. Bersikap lembutlah padanya. Wanita itu makhluk yang lemah. Buat dia jatuh cinta padamu. Karena aku yakin kau juga mencintainya. Tommy keluar setelah mengucapkan semuanya. Tinggallah Radit sendiri merenungi semua ucapan Tommy. Ada benarnya yang Tommy ucapkan. Dia memang terlalu kaku dan kasar. Tapi Radit sendiri bingung harus bagaimana bersikap manis terhadap seorang wanita. Dia tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Lama Radit berpikir. Kemudian dia berdiri dan mengambil kunci mobil dan tasnya. Radit sudah memutuskan untuk meminta maaf kepada istrinya. Bagaimanapun Radit sadar apa yang dia lakukan itu salah. Radit melajukan mobilnya kencang pulang ke rumah. Dia tahu jika Alia tidak masuk kerja karena tadi dia sudah menanyakannya kepada direktur keuangan. Apa yang dia lakukan di rumah? Apa dia sakit? Batin Radit kembali bergemuruh. Perasaan menyesal semakin menghantuinya. Berbagai pikiran buruk hinggap di kepalanya. Radit terus melaju hingga akhirnya dia sampai di rumah. Dengan langkah lebar dan tergesa-gesa, Radit masuk ke dalam rumah. Dia mencari Alia di kamarnya. Namun, Alia tidak dia temukan.
Kemudian Radit menanyakannya kepada pelayan. Dan pelayan mengatakan jika Alia sudah pergi sejak tadi pagi setelah Radit berangkat ke kantor. Radit mencoba menelepon Alia, tapi nomornya sedang tidak aktif. Radit kembali frustasi. Radit berjalan keluar. Dia teringat. Sebaiknya aku menelepon Mang Joko. Dia pasti tahu di mana Alia berada. Karena dia yang selalu mengantar Alia kemanapun pergi. Radit menelepon Mang Joko. Di mana kalian berada sekarang? Tanya Radit. Mang Joko mengangkat teleponnya. Saya berada di rumah, Tuan. Jawab Mang Joko dengan takut-takut. Dari nada suaranya dia tahu Radit sedang marah. Di mana Alia? Apa kau tidak bersamanya? Bukankah sudah kukatakan, jangan biarkan dia pergi sendirian? Bentak Radit penuh emosi. Maaf Tuan, tadi Non Alia mengatakan ingin naik mobil sendiri. Dan Non juga bilang kalau dia sudah mendapatkan izin dari Tuan. Jawab Mang Joko takut. Radit langsung mematikan teleponnya. Dia membanting ponselnya di jok mobil. Kemana Alia pergi? Wah, ini semua salahku. Jika saja aku... Radit berteriak frustasi. Dia melajukan mobilnya mencari kemana Alia pergi. Nah, kira-kira kalau sudah ketemu, Radit minta maaf atau malah dia akan memarahi Alia ya? Jangan lupa like dan vote pada novel autornya. Jangan lupa untuk subscribe novel audiobooknya. Terima kasih dan sampai jumpa.